ditekan, kerja pun sampai tekanan jam 2 malam. Itu pada saat ngirim barang ya kan gitu. Itu saya lakukan sampai hari raya besar pun kita dipaksakan untuk buka toko gitu. Yang kayak gitu mereka itu tutup mata setelah kita bisa dibilang tepur. Sudah terjalin kerjasama yang baik sampai beberapa tahun, dan tentunya kerjasama ini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Dalam artian untung sama untung bersahabat. Harusnya ada problem kayak gini, ada musibah begini juga harus saling mendukung gitu. Dalam artian, toh kan produk Payora atau CNS ini datang oleh klien kami. Kalau misalkan dipaksakan klien kami di penjara, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu hari ini. Dalam kesempatan hari ini saya bersama klien saya di Mbak Lia. Dalam beberapa bulan yang lalu kita juga sudah pernah merilis video terkait dugaan kriminalisasi terhadap pengusaha. Klien kami ini latar belakangnya adalah pengusaha yang beliau ini bekerja sama dengan setidaknya 2 perusahaan yang ini kita mohonkan. Yang ini pertama itu PT Mayora dan PT CNS, Cipta Niaga Semesta. Yang mana PT Cipta Niaga Semesta ini melakukan pelaporan di kepolisian. Yang menurut hemat kami, saya sebagai praktisi hukum, ini adalah perkara perdata, tetapi terlalu dipaksakan menjadi perkara pidana. Yang awal itu lidik menjadi sidik. Yang awal itu meminta klarifikasi, setelah itu menjadi saksi, dan sekarang status klien kami Mbak Lia ini sebagai tersangka. Nah, oleh karena itu kami sengaja menyampaikan pesan kepada ini, setidaknya kami ingin menyampaikan kepada Polri, Polisi Republik Indonesia, baik tingkatan Mabes Polri, tingkat Polda Metro Jaya, khususnya juga kepada Polres Jakarta Timur, bahwasanya kami komplain, kami tidak sependapat dengan tuduhan yang disampaikan kepada klien kami. Ini adalah upaya kami untuk agar hukum itu ditegakkan sebenar-benarnya, karena ini adalah perkara perdata tapi ditarik menjadi kasus pidana. Nah, itu diancam pasal terkait penggelapan. Untuk itu ini klien kami, ini kami ingin mintai beberapa kronologi agar masyarakat juga tahu, agar jangan juga terkesan bahwasanya pengusaha itu gampang sekali ditarik, yang awalnya kasus perdata, perjanjian dagang, tetapi dilarikan ke kasus pidana. Ini juga menjadi catatan agar jangan jadi pengusaha itu banyak yang takut. Oke, begitu saja Mbak. Jadi sebenarnya kronologinya seperti apa sih Mbak? Yang ini kan dagangnya, Mbak ini seorang pengusaha, tapi kok ini dituduhkan Mbak ini sebagai apa ya, penggelapan, walaupun dari versi saya praktisi hukum ini tidak layak naik ke sidik gitu ya, tapi ini Mbak sudah sebagai tersangka. Tapi gimana sih supaya yang lain juga paham, mudah-mudahan aparat kepolisian juga mendengar Mbak. Ya, saya bekerja sama sebenarnya banyak beberapa perusahaan yang termasuknya ini oleh PT Mayora atau PT CNS. Nah, saya memang mengalami dampak COVID di tahun 2020. Saya mengalami mulai bangkrutnya itu dimulai 2021. Saya panggil seluruhnya dan memang urusan kami memang sudah tidak apa yang bisa dibilang sudah tidak sanggup untuk harus untuk mengajar apa yang ditargetkan sama pihak pabrik. Maka kami panggil untuk menyelesaikan semua hutang-hutang kami. Yang alhamdulillah untuk keseluruhan sudah clear
Tapi ada satu PT CNS, yaitu distributor Mayora, bahwa kami sudah bahasanya ini melunasi hutang-hutang kami ya kan, dengan cara mencicil, atau pihak CNS atau PT Mayora, kami bersedia untuk menjual aset kami atau pihak Mayora membayari aset kami. Dengan selama ini kita berusaha, memang kan situasi COVID ini nggak mudah ya untuk memasarkan apa yang menjadi dagangan kita negara kita ini gitu loh. Akhirnya dengan terus waktu berjalan, kita mengadakan pertemuan yang pada akhirnya saya minta kebijaksanaan dari pihak CNS saya untuk mencicil semua utang-utang saya pada saat kerjasama. Yang saat itu di tanggal 7 Juni kalau nggak salah ya, atau berapa gitu, di tahun 2021 saya bilang juga ada beberapa reward yang saya bilang dimasukkan saja untuk mengurangi sisa utang kami. Dan selanjutnya kita minta untuk kesanggupan semaksimal di perusahaan saya misalnya, tapi saya bilang sama pihak Mayora, saya bisa mencicil sebulannya itu 5 juta maksimal. Ya intinya kita kalaupun pendapatan income kita lebih, ya saya pun akan dilebihkan begitu. Jadi ini itikat baiknya sudah ada ya? Sudah ada sampai malah kalau saran saya tadinya saya berharap banget Mayora membagi aset saya gitu. Nanti sisanya tinggal bagaimana lapangan setelah kita bisa saja begitu. Tapi malah kenyataannya di tahun 2022 ada laporan dari pihak PT CNS begitu. Makanya saya nggak ngerti bagaimana ini prosesnya. Seakan-akan mereka ini mengarah untuk menjebloskan saya ke penjara. Begitu. Itu yang saya alami. Iya. Jadi begini, agar juga pemirsa juga atau masyarakat juga mengetahui Mbak Dian ini sudah bekerja sama dengan PT Mayora dan CNS ini lebih kurang hampir 8 tahun ya Mbak ya? Iya. 8 tahun. Dan itu Mbak ini termasuk terkategori SO yang paling banyak menjual ya Mbak ya? Ya paling besar kan untuk daerah Jakarta Timur. Itu bisa 6-8 miliar per bulan ya Mbak ya? Iya. Dan itu dalam durasi yang begitu lama. Dan dalam artian sudah ada ratusan miliar yang sudah disetorkan oleh Mbak Dia kerjasama dengan Mayora dan atau CNS ini. Nah harusnya kan ini jadi pertimbangan gitu ya. Yang kedua itu ini ada kontrak dagang ya Pak ya. Ada kontraknya jual beli gitu ya. Nah memang ada persoalan ini bukan hanya swasta, negara juga mengalami seperti masalah COVID-19 ya. Tapi yang paling penting adalah kenapa secara hukum itu yang membedakan pidana dan perdata, ini adalah pertama ini kontrak dagang. Yang kedua itu ada itikat baik. Itikat baiknya adalah Mbak ini bersedia untuk membayar, tetapi dengan tempo dan bahkan sudah pernah membayar dari reward yang sudah ada, itu langsung bukan yang pentingnya, tapi dipotong gitu ya. Dan itu sudah kami sampaikan ke penyidik. Yang kedua itu juga ada cicilan. Ada memang besarannya 2 juta, ada 5 juta, ada 2 juta, ada 1 juta, ada 3 juta gitu ya. Dan itu diupayakan, belum lagi diupayakan ada aset-aset itu dijual, bahkan ditawarkan ke pihak CNS untuk bagaimana dihitungkan saja. Lebihnya nanti dikembalikan uangnya kepada pihak klien saya gitu ya. Tapi tiba-tiba kita mendapat yang awalnya meminta keterangan di tahap lidik, naik ke sidik menjadi saksi gitu ya. Dan beberapa hari yang lalu klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Maksud kami begini, kalau inilah cara mainan hukum itu, maka setidaknya ada beberapa catatan. Yang pertama itu, banyak pengusaha itu yang bakalan dipenjara. Karena ini kasusnya adalah, backgroundnya adalah perdata, tapi ditarik-tarik jadi pidana. Yang kedua, kalau memang COVID-19 itu tidak bisa menjadi alasan kuat untuk meminta kelonggaran atau kebijaksanaan dengan rekan itu, maka bagaimana negara hari ini yang banyak kejadian itu
hari ini yang juga tidak dapat melakukan tanggung jawabnya. Kalau negara saja bisa dikompromikan, swasta juga harusnya bisa kompromikan. Yang ketiga itu adalah iktikat baik. Kalau iktikat baik ini tidak dipertimbangkan, lalu pertimbangan hukum bagaimana? Yang bisa membedakan ini kasus perdata dengan kasus pidana. Dan ini juga sudah kami sampaikan termasuk berkas-berkasnya. Dan yang paling penting dari situ adalah kontrol. Kan ini diproses di penyidik Polres Jakarta Timur. Kami juga sudah melakukan laporan ke Kadit Propam dan Karwasidik Mabes Polri. Dan kami juga sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya. Dan saya juga sudah diundang oleh Polda Metro Jaya untuk diperiksa, dimintai keterangannya bagaimana sih kronologinya. Saya sudah sampaikan. Dan pihak Polda Metro Jaya berjanji akan menindaklanjuti ini. Bahkan akan memproses pihak-pihak yang tidak profesional, yang tidak sesuai dengan aturan. Termasuk itu oknum kepolisian yang ada di Polres Jakarta Timur. Nah, dalam artian ini harus dikawal. Saya meminta kepada Kadit Propam, saya meminta kepada Karwasidik Mabes Polri, dan saya juga meminta kepada Propam Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti secara jelas dan cepat oknum-oknum yang ada di Polres Jakarta Timur ini. Jangan sampai seperti Mbak ini, dugaan kami terlalu dipaksakan untuk dapat dijebloskan ke dalam penjara, karena efeknya nanti akan lebih panjang. Apa? Bakalan banyak pengusaha-pengusaha yang ketakutan untuk berusaha. Bakalan banyak penjara-penjara itu dipenuhi oleh pengusaha. Ini kan tidak kita inginkan, di mana kondisi ekonomi hari ini tidak menentu, tapi ditakuti lagi dengan aturan-aturan cara main yang demikian. Gitu. Jadi kami juga meminta kepada Mabes Polri dan juga Polda Metro Jaya menindaklanjuti laporan kami, yang itu sudah kami sampaikan udah beberapa bulan yang lalu. Nah, mudah-mudahan ini berefek, dan tujuan kami itu simpel sebenarnya. Bagaimana ini kasus perdata, ya perdata saja. Toh klien kami ini mau bayar kok, tinggal kasih limit waktu, tempo waktu. Nah, kalau tetap ini dipaksakan ke pidana, ya saya juga kebingungan nanti bagaimana masyarakat yang lain memandang hukum di negeri ini. Saya yakin dan percaya, dugaan kuat saya, masyarakat semakin tidak percaya dengan hukum yang ada. Seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Bang Rudi selaku suami atau Mbak Lia? Saya udah gini ya, selama bekerja sama, sebenarnya kan kalau pihak PT CNS ini kan contoh orang administrasi ya, kan dia hanya tahu mungkin laporan keuangan segala macam. Yang amat sangat disayangkan ini kayak sebagai sales yang pernah terlibat di usaha saya, terutama yang lagi berada di CNS ini atau Mayora. Ini kemana sebagai ininya, ya kan? Gimana kalian dulu yang menargetkan saya sampai kurang lebih hampir 6 miliar satu bulannya gitu kan ya. Tapi realitanya pada pas tangan mau cuci tangan gitu loh. Ya saya berharap gitu ya. Mereka nih yang ya contoh ya, kita di lapangan kayak gimana caranya kontainer dia bisa pada masuk, itu kan sebagai satu alasan kita juga memfasilitasi dia segala macamnya gitu loh. Kok giliran kita ya bangkrut, seakan-akan satu muka pun tidak ada yang muncul, terutama juga buat partai Hindia juga ya, yang pernah terlibat di saya juga gitu loh. Saya mohon coba mereview ulang segimana dulu kalian memohon kepada kita untuk memasarkan produk dia sebagaimana dulu galon pertama mulai ya kan, sebagaimana gitu kan ya, dia minta bantu untuk kita dipasarkan sampai kita ditekan, kerja pun sampai terkadang jam 2 malam. Itu pada saat ngirim barang ya kan gitu. Itu saya lakukan sampai hari raya besar pun kita dipaksakan untuk buka toko gitu. Yang kayak gitu mereka itu tutup mata setelah kita bisa dibilang tepur. Jadi ini juga permohonan kebijaksanaanlah kepada pihak Mayora dan atau CNS Pulau Gadung yang CNS Pulau Gadung untuk mereview
mereview dalam artian sudah terjalin kerjasama yang baik sampai beberapa tahun, dan tentunya kerjasama ini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Dalam artian untung sama untung bersahabat. Harusnya ada program kayak gini, ada musibah begini juga harus saling mendukung gitu. Dalam artian toh kan produk Payora atau CNS ini datang oleh klien kami. Kalau misalkan dipaksakan klien kami di penjara, berarti secara otomatis penjualan tidak akan ada lagi dari pihak klien kami. Dan begitu sebaliknya, keuntungan yang sudah didapatkan sebenarnya juga cukup besar. Maksudnya tolong kebijaksanaannya untuk memberi waktu saja. Bukan dalam artian klien kami tidak mau bayar. Klien kami siap bayar. Dan itu juga bersurat gitu. Dan bahkan pimpinan di CNS sendiri pun itu sudah mengetahui bagaimana permintaan oleh klien kami. Nah, mudah-mudahan ini didengarkan oleh pimpinan-pimpinan yang lain di CNS ini, Pak. Gitu ya. Kan pimpinan di CNS itu aja ya. Kita tidak tahu bagaimana dinamika di dalam CNS sendiri atau di Mayora sendiri. Tapi penting dalam video ini, kita tidak ada maksud untuk menjelekkan satu dua pihak, tapi maksud kita ingin meluruskan perkara ini. Jangan sampai perkara perdata menjadi pidana. Yang awalnya bersahabat, yang awalnya zoin, sekarang pecah dan menjadi musuhan. Itu yang tidak kita inginkan. Dan juga pertimbangan yang lain kepada penyidik, tentunya ada pendekatan kekeluargaan, restoratif justice, dan juga yang paling penting adalah lihat secara kemanusiaan. Kita lihat kalau tadi Bapak Ibu lihat ya, tadi ada anak yang lewat itu adalah anak Mbak Lia ya, anak Mbak Lia yang kecil. Coba bayangkan, pikirkan kalau terjadi apa-apa dipaksakan Mbak Lia ini masuk ke dalam penjara. Siapa nanti yang memberi ASI anak ini, siapa nanti yang akan merawat? Oke, mungkin yang lain bisa merawat. Tapi bagaimana kasih sayang yang harusnya didapatkan dari seorang ibu? Orang ibu melindungi namanya anaknya itu tidak dapat. Karena apa? Karena dipaksakan untuk ditahan. Ini menjadi pertimbangan juga kepada aparat kepolisian dan tentunya kepada pihak pelapor yang di PT CNS. Mudah-mudahan dilapangkan dadanya agar diselesaikan secara baik-baik. Mumpung masih bisa diselesaikan secara keluarga. Begitu izin dari Mbak Dia. Ada lagi? Sebentar itu aja. Oke. Saya mau ngomong kepada pihak CNS untuk mendetek kebijaksanaan kepada kita dalam kondisi keadaan saya. Ya. Oke, mungkin terima kasih. Saya sudah sampaikan tadi dulu persoalannya, bahwasanya korupsi sudah diceritakan, upaya-upaya hukum sudah kita ceritakan, termasuk pandangan hukum juga sudah saya sampaikan sebagai praktisi hukum, sebagai lawyer yang Mbak Lia. Ya, ini murni dari pandangan kita secara profesional hukum itu adalah kasus perdata. Gitu. Saya juga aneh, bingung dilarikan kasus pidana. Ya mudah-mudahan ini jadi catatan dan jangan menjadi juga catatan negatif di aparat kepolisian. Terima kasih kami menyampaikan ini. Mudah-mudahan mendapat solusi dunia akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.